masih membahas cara mengatasi suka mencari pengaruh. Ada konsepnya dengan ilmu dan amal, kita masih membahas aspek amalnya. Cara paling kuat, Pak Waturu, cara paling efektif untuk apa? Menghentikan keinginan dapat pengaruh adalah menyingkir dari manusia, tidak bergaul ke tempat-tempat yang dia ke tempat ila maudhi'il humul, ke tempat yang dia bisa nyamar tidak dikenali. Tentu saja ini, tapi kita harus kritis ya. Menyingkir iktizal ini, kata Imam Ghazali, kalau masih di rumah, kita masih menyingkir, mengucil di rumah kita itu di kota yang kita terkenal di kota ini, jadi di rumah, di kamar, tidak keluar kamar, tapi kita populer di kawasan itu, maka sama juga bohong, karena kita dengan di dalam rumah masih bisa berharap orang malah ketok sangar, wah sekarang uzlah tidak mau bergaul, khawatir dihormati. Menampakkan diri, membuat citra khawatir dihormati, itu jauh lebih berbahaya daripada menampilkan diri ingin dihormati. Ini butuh kecanggihan, karena orang tidak ingin dihormati, orang ingin dihormati dengan mengucapkan cara merendah, itu lebih berbahaya daripada orang ingin dihormati dengan cara yang vulgar. Kenapa? Karena masih bisa saja dia masih ingin punya pengaruh dari dalam kamarnya, karena dia dengan berada di kamar itu sudah dapat pengaruh sebelumnya. Nah, nanti biar pengaruh saya tidak luntur, tidak berubah jadi negatif, saya tidak bergaul. Nah, itu berarti dia malah melakukan katib, malah melakukan talbis. Nah, berarti ini juga harus dikritisi, harus tetap waspada meskipun kita sudah mengucilkan diri. Kadang orang mengucilkan diri itu lebih berbahaya daripada orang yang bergaul. Jika yang mengucilkan diri ini niatnya pencitraan itu tadi. Orang yang suka mencari pengaruh itu, ya, itu seperti orang yang suka mencari harta, bahkan lebih buruk. Kemarin bolak-balik dikandakno, fitnatul jah itu asyaddu min fitnatil mal. Nah, terus piye? Kita kan sudah menyingkir, tidak kumpul orang supaya tidak senang, tapi kok izin muncul rasa bangga. Kebanggaannya lebih kuat daripada sebelumnya. Soalnya sebelumnya ketika masih bergaul itu ya dipujinya sebagai orang zuhud. Ketika kita ngucil, orang zuhudnya betul-betul zuhud. Kenapa? Mengucilkan diri loh. Ini malah seneng ini, kenapa? Lah terus sampai titik itu piye ngatasine? Jangan punya harapan apa-apa kepada orang lain. Kenapa kita masih sudah mengucilkan diri, tapi hubul jahnya masih belum hilang, malah tambah akut. Nah, sekarang kembali kepada ilmu tadi, bahwa kamu harus berpikir bahwa saya tidak butuh siapa-siapa. Apa gunanya saya menumpuk pencitraan seperti ini? Nah,
Itu kan karena kita masih butuh orang lain, merasa butuh. Wis saiki tak anggap ora butuh apa-apa aku. Nah, itu caranya itu. Sama dengan kita berhadapan dengan orang yang non jauh di sana, tidak mengenal kita. Sampean kan tidak akan mungkin melakukan pencitraan kepada orang yang hidup di Amerika Serikat. Kenapa tidak melakukan pencitraan kepada mereka? Lah kamu tidak punya harapan apa-apa kepada dia, nginjakkan kaki di sana tidak. Terus tidak punya bertemu, tidak ada komunikasi melalui sarana apapun. Kan kita tidak punya harapan ke dia. Lah anggaplah masyarakat kamu tidak punya harapan apa-apa kepada dia. Nah, dengan cara ini, nah, kita sukses, uzlahnya itu berhasil. Terus tambahi lagi apa? Akhbar fi dhammil jah gitu. Jadi statement pernyataan para ulama salaf itu kita hayati. Oh benar. Salah satunya begini. Al mu'min la yakhlu min dillah au billah au illah. Oh. Al mu'min la yakhlu min dillah au billah au illah. Orang mukmin itu tidak akan pernah bisa menghindari 3 lah. 3 lah. Lah pertama apa? Lah pertama dillah, terhina. Mungkin lolos dari sifat terhina, tapi nanti jatuh ke lah yang kedua, apa? Killah, hidup serba kekurangan. Bisa jadi kok ijeh sugih, oh wis ora dihina, dillah, dipuji, sugih sisan, berarti kan ora kena killah. Ya pakai yang ketiga apa? Illah, loro, kena penyakit. Pokoknya al mukminu la yakhlu min zillah au killah au illah. Ya wes, nek saat punya kesadaran seperti ini, ya, nah, insya Allah bisa ngatasi rasa hubul jah gitu. Dihina orang, oh berarti saya kena dillah. Iya sih, aja bang momen gak iso dillah. Aku kok gak dipuja-puja uang, ya oh jubule aja aku killah deh. Rati apa-apa. Pantesan orang apa dilem wong karena dianggap zuhud. Loh, kok ora kasil killah malah sugih. Wis dilem dipuja sugih. Mantap. Muga-muga untuk penyakit aku loro. Nah, itu cara mengatasinya itu. Bayanu wajil ilaji utawi iki.